Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sedang ada di apa ya? Bilang warung makan atau apa pokoknya. Di Brebes, Panaragan. Karena sarapan belum juga ada, akhirnya kita keliling-keliling nih. Keliling-keliling cari gorengan. Masya Allah. Bertemu sama si Akang. Siapa Kang namanya? Kang Jaimin. Kang Jaimin. Tuh Kang Jaimin tuh. Ya, Masya ya. Allah. Nah. Nih sama santri nih. Siapa namamu? Kois, Masya Allah. Jadi kita biasa sarapan pagi, ini baru mulai masak. Aduh, rasanya kayak gimana? Mungkin nanti jam 8, setengah 9 ini baru bisa makan nih. Daripada lapar sih, ya biasanya aneh puasa. Kalau puasa memang ya kagak apa-apa di apa-apa deh, begitu kan? Karena puasa namanya juga puasa kan ya, sudah diniatkan. Tapi kalau nggak puasa ya pagi-pagi perut ini rasanya mau minta diisi aja, begitu kan? Itulah. Masya Allah, alhamdulillah ini perjalanan di apa namanya, kita meluangkan waktu di Brebes, desa Brebes, kampung Panaragan, Masya Allah, di Tulang Bawang Barat, Masya Allah. Ya gabung sama jemaah-jemaah santri yang kadang-kadang ya jemaah santri itu jemaah kayak gitulah, begitu kan? Masya Allah. Alhamdulillah ini belajar silaturahmi kan ya, belajar silaturahmi, belajar berdakwah. Karena memang saya sendiri sih menyempatkan diri untuk 10% setiap bulannya pergi ke suatu daerah, ke suatu masjid, di mana kemudian kita mengajak bersilaturahmi ke orang-orang yang ada di sekitar masjid yang kita datangi, untuk sama-sama mengajak mereka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an itu kan surat At-Taubah ayat ke-18 kalau tidak salah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menurut alim ulama di situ masajid itu masjid-masjid jamak, begitu kan? Jadi masjid itu jamak. Kita masjid-masjid dimakmurkan. Ada orang beranggapan kalau kita tidak boleh berkunjung hanya kepada Masjidil Haram aja atau Masjid Nabawi. Tidak. Masjid-masjid ini adalah perlu kita datangi dengan maksud mengajak orang di sekitar masjid itu untuk memakmurkan masjid-masjid. Kalau kita tidak mau memakmurkan masjid-masjid, bagaimana keadaannya? Dulu kan segala aturan-aturan, segala permasalahan itu diselesaikan di masjid zaman Rasulullah SAW. Nah, untuk itu kita pun menginginkan bagaimana masjid-masjid di seluruh penjuru dunia ini seperti Masjid Nabawi. Hidup 4 amalan, ada dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah, hikmat. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan hikmat. Dakwah ilallah itu bagaimana dari setiap masjid ini kita mengeluarkan jamaah ke seluruh penjuru dunia untuk mengajak manusia taat kepada Allah, untuk mengajak orang-orang Islam untuk meningkatkan iman dan keislamannya. Kemudian ta'lim wa ta'lum itu adalah belajar mengajar, ya, belajar dan mengajar, begitu kan? Di situ ada pusat-pusat kegiatan belajar mengajar seperti madrasah begitu. Itu selayaknya setiap masjid seperti itu, sehingga orang-orang itu datang ke masjid bukan hanya sekedar untuk sholat berjamaah saja, tetapi dia mendapatkan keilmuan, mendapatkan ilmu dan sebagainya. Kemudian dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah. Zikir ibadah masjid untuk hidup minimal 5 waktu. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau saya dulu pernah ke Bangladesh, begitu ya, anak-anak muda itu kadang-kadang ada yang datang ke masjid untuk sholat, dia menangis-nangis, sepertinya dia ada permasalahan, sehingga akhirnya dia datang ke masjid memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, begitu. Masya Allah. Kemudian masjid itu sebagai khidmat, pengumpulan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya, kemudian mengalokasikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, kepada fakir miskin, kepada kaum du'afa, anak yatim dan lain sebagainya, pengelolaannya khidmat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini semua harus ada di setiap masjid yang ada di lingkungan kita. Kita harus merasa bertanggung jawab terhadap masjid yang ada di lingkungan kita. Amin. Nah, supaya apa? Supaya kebarokahan itu akan datang kepada kita. Mengalir. Jantung kampung itu adalah masjid. Kalau masjidnya hidup, insya Allah kehidupan umat
yang ada di sekitar masjid itu keagamaannya bisa di apa istilahnya, bisa dibanggakan. Tapi kalau masjidnya kosong, maka masya Allah rata-rata orang-orang di sekitarnya juga keagamaannya kurang ini. Jadi sekali lagi bahwa sesungguhnya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ini, sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita ini memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka keimanan kita itu masih diragukan kalau kita tidak mau memakmurkan masjid-masjid. Nah, ini masih diragukan. Masya Allah. Semuanya ini berawal dari masjid. Kalau masjidnya hidup, insya Allah yang lainnya ini akan mudah untuk diatur. Tapi kalau masjidnya tidak hidup, ya kita ngajak masyarakat untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita masing-masing. Kemudian kita juga mengajak orang-orang lain untuk memakmurkan masjidnya masing-masing. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahmi ke masjid-masjid. Hasilnya bagaimana? Ya kita usahakan. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang hasilnya, seperti wajib belajar. Diwajibkan untuk belajar, menuntut ilmu dari tiang ayunan sampai liang lahat. Wajibnya belajar, tetapi tidak wajib untuk pintar. Begitu kan, pintarnya IQ setiap orang berbeda-beda, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Demikian juga kita mempunyai kewajiban untuk untuk mengajak. Hak daripada yang diajak itu mau atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah mengajak, melaksanakannya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang yang istilahnya kita berusaha sedaya upaya untuk menyentuh hati-hati manusia dengan cara-cara yang baik. Maka jadi dia mau ikut atau tidak, dia mau mengikuti ajakan kita, ini bukan kewajiban kita. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah, menitipkan hidayah kepada kita, kepada orang-orang tersebut. Insya Allah ya niat. Begitu saja ini dakwahnya nih. Lanjutan safari dakwah 2 ketiga insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.